Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ira Kurniati, dengan materi ekonomi kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar, persamaan dasar akuntansi. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang sumber pencatatan akuntansi, akun, penggolongan akun, dan kode akun. Sumber pencatatan akuntansi. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi. Akuntansi ialah suatu proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi, kemudian menyajikan menjadi sebuah informasi berupa laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan sehingga dapat diambil sebuah keputusan. Nah, sumber pencatatan akuntansi merupakan bukti-bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Antara lain, bukti internal dan bukti eksternal. Bukti internal bisa berupa memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Sedangkan bukti eksternal seperti kwitansi, faktur, dan nota-nota. Kita jelaskan tentang bukti internal yang terdiri dari memo. Memo adalah surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan bukti kas masuk adalah bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas masuk ke perusahaan yang diakibatkan oleh adanya transaksi ekonomi tadi. Kemudian bukti kas keluar adalah bukti yang dikeluarkan oleh bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan. Jadi jika ada transaksi-transaksi yang menimbulkan arus uang keluar, maka dicatat di dalam bukti kas keluar. Sebaliknya, jika ada transaksi yang menimbulkan uang masuk ke perusahaan, maka akan dicatat dalam bukti kas masuk. Bukti eksternal. Bukti eksternal, kwitansi adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. Bukti faktur adalah bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit atau non-tunai. Berikutnya, bukti eksternal berikutnya yaitu nota, ada nota kontan, ada nota kredit, dan nota debit. Nota kontan adalah bukti pembayaran secara tunai. Sedangkan nota kredit adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. Berarti di sini ada retur penjualan atau barang yang dijual dikembalikan sebagian. Sedangkan nota debit adalah nota atau bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit apabila terjadi retur pembelian atau barang yang dibeli dikembalikan sebagian. Akun atau rekening atau disebut dengan perkiraan adalah bagian dari akuntansi sebagai media mencatat setiap transaksi keuangan. Contoh-contoh akun, ada akun kas, ada akun piutang, ada akun pendapatan, ada akun perlengkapan, ada akun peralatan, dan lain sebagainya sebagai akibat dari adanya transaksi ekonomi. Jenis akun. Jenis akun ada dua, yaitu akun real dan akun nominal. Apa yang dimaksud dengan akun real? Akun real adalah akun yang bersifat permanen, continue atau berkelanjutan, dan tidak pernah ditutup.
Jadi nanti ada pembahasan jurnal penuh tidak pernah ditutup, yaitu harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang sifatnya sementara dan pada periode tertentu akan ditutup, yaitu akun pendapatan dan beban. Jadi kalau dari sini dilihat bahwa ada 5 jenis akun utama: harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Penggolongan akun harta merupakan sumber kekayaan untuk menjalankan roda perusahaan atau menjalankan kontinuitas perusahaan. Sedangkan utang atau kewajiban adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Modal adalah hak milik atau kekayaan pemilik atau disebut dengan owner's equity dalam perusahaan. Penggolongan akun berikutnya yaitu pendapatan, merupakan peningkatan atau perubahan aktiva di sini harta, yang timbul dari perolehan suatu perusahaan akibat adanya transaksi sehingga mendatangkan keuntungan. Akun yang terakhir yaitu beban atau biaya, merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Harta atau aset. Berdasarkan tingkat likuiditasnya, penggolongan harta ada harta lancar, ada investasi jangka panjang, ada harta tetap, dan harta tidak berwujud. Apa saja harta lancar itu? Yang termasuk di dalam kelompok atau kategori harta lancar antara lain kas, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, investasi jangka pendek, persediaan, dan pendapatan yang masih harus diterima. Ini termasuk di dalam kelompok harta lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang, seperti investasi saham, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SPPU, obligasi, dan investasi aktiva. Yang ketiga, harta tetap. Bangunan, peralatan, tanah, gedung, perabot, dan kendaraan. Itu termasuk kategori atau dalam kelompok harta tetap atau fixed asset. Harta tidak berwujud, seperti hak cipta, hak paten, hak monopoli, goodwill, dan merek. Ini termasuk harta tidak berwujud. Utang atau kewajiban atau disebut dengan liability. Berdasarkan kategorinya, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang dagang, utang wesel, beban yang masih harus dibayar, persekot pendapatan atau deferred revenue, dan pendapatan yang diterima di muka. Sedangkan utang jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun dengan pembayaran secara kredit maupun sekaligus, seperti utang obligasi, kredit investasi, dan hutang hipotek. Modal atau capital atau disebut dengan equity atau ekuitas adalah modal yang tidak hanya berbentuk uang, tapi juga bisa berbentuk barang seperti lahan untuk kegiatan operasional, gedung, uang pemilik perusahaan, dan modal dari investor. Pendapatan atau income. Berdasarkan sumbernya ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang ada hubungan langsung dengan kegiatan pokok usaha, yaitu pendapatan jasa usaha maupun pendapatan atas jasa kegiatan penjualan di perusahaan. Sedangkan pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok perusahaan, antara lain pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya.
beban atau biaya atau disebut dengan expense. Berdasarkan kategorinya, ada beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha adalah beban yang dikeluarkan berkaitan dengan semua kegiatan utama dalam suatu perusahaan. Misal, beban gaji, beban karyawan, beban listrik. Sedangkan beban di luar usaha adalah beban yang dikeluarkan di luar kegiatan pokok perusahaan, seperti beban penyusutan, beban bunga, dan lain-lain. Manfaat adanya akun adalah untuk mempermudah proses pencatatan transaksi suatu perusahaan. Selain itu juga dibuat sebagai pertimbangan pada setiap kebijakan perusahaan yang akan diputuskan. Dengan demikian, tanpa adanya akun-akun, membuat transaksi yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan sangat berantakan dan tidak tersusun secara rapi. Sehingga dengan adanya laporan keuangan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan akun-akun, maka para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kode akun. Kode akun adalah pemberian simbol tertentu, bisa berbentuk angka, huruf, atau kombinasi antara abjad dan angka atau angka dan huruf untuk mewakili nama-nama akun. Jenis kode akun ada numerik, ada desimal, ada mnemonik, ada kombinasi atau campuran. Jenis kode numerik yaitu kode akun yang menggunakan angka sebagai kodenya. Contoh, harta kita gunakan kode 100, utang dengan kode 200, modal kode 300, pendapatan kode 400, dan sebagainya. Maka kode kas dalam kelompok harta, misal ada kode kas diberi kode 101, jadi diawali dengan 100. Karena apa? Karena kas termasuk di dalam kelompok harta. Sama halnya dengan piutang, perlengkapan, peralatan, maka kodenya ikut kode harta. Hanya angka akhirnya nanti yang mengikuti. Begitu juga dengan utang, diawali dengan kode 200. Berarti kalau utang usaha 201, utang sewa 202, dan seterusnya. Jenis kode desimal. Sistem desimal menerapkan adanya pembatas antar angka seperti titik. Contoh, harta kode 1. Harta lancar berarti 1.1. Harta tetap berarti 1.2 dan sebagainya. Utang kode 2. Utang jangka pendek kode 2.1 dan sebagainya. Maka kode kas dalam kelompok harta lancar bisa diberi kode 1.1.1 dan sebagainya. Kalau peralatan berarti masuk 1.2.1 karena termasuk dalam harta tetap. Jenis kode mnemonik. Sistem ini menerapkan penggolongan transaksi berdasarkan abjad atau penggalan kata yang mudah dipahami. Contoh, AKT T berarti menunjukkan aktiva tetap. AKT strip L menunjukkan aktiva lancar. Utang, modal, HPP termasuk harga pokok penjualan, menunjukkan pengeluaran dan sebagainya. Itu mnemonik, berarti menggunakan penggalan kata yang mudah dipahami. Jenis kode kombinasi, menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Contoh, AKTT strip 001 menunjukkan aktiva tetap dengan kode 001. AKTL 001 berarti aktiva lancar. UTA 001 menunjukkan utang, begitu seterusnya. Bagaimana cara memilih kode akun yang tepat? Tidak semua jenis usaha. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan jenis dan skala bisnis yang digeluti. Untuk UMKM, karena ini kategori industri kecil misalnya, maka tidak perlu terlalu rumit. Banyaknya kode akun akan dibutuhkan oleh perusahaan dengan skala besar dan perlu menganalisis hingga detail.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.